Undang-Undang Dasar 1945 dan ikrar hidup bersih siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ikrar hidup bersih. Kami, anak Indonesia Remaja Harapan Bangsa, menyadari bahwa kami adalah pengabdi cita-cita rakyat Indonesia yang cinta pada tanah air dan bangsa, sadar akan tugas dan kewajibannya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar dan berbakti kepada orang tua dan guru. Kami berjanji untuk menjalankan hidup bersih dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di kendaraan, di perjalanan, di mana saja. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret pagar dan tembok, tidak merusak bunga-bunga di taman, tidak mengotori tempat-tempat umum. Demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat, indah, rapi dan tertib, karena kebersihan jasmani dan rohani adalah cita-cita kami untuk menjadi manusia Indonesia sejati yang sehat dan perkasa. Maka kami akan melaksanakan apa yang telah kami iklankan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, kurang semangat. Biar semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, ambil sikap sempurna. Tanya gini ya. Pagi. SMKN 1 itu luar biasa. Bisa? Segala perwasa ya. Seninnya. Ulangi. Selamat pagi. Pagi. Kompak. Kurang kompak. Ulangi. Biar semangat. Ulangi. Ingat, ambil sikap sempurna. Pagi. Semangat satu maka luar biasa. Bisa? Siap, ulangi. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih, walaupun antum. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat wa alhamdulillah. Wa bisyuhri syabir wa yasri amri wa rukulan muqaw qawli. Da'amuka ya Rabbi bismika wa rabba'a wa bikin alim wa qawla sama. Yang terhormat kepala sekolah, yang saya hormati wakil kelas. Karena dengan rahmat taufik hidayahnya alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, yaitu salah satunya upacara. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak sekolah atas waktunya. Karena salah satu kewajiban kami untuk melaksanakan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Kebetulan saya dilantik jadi Kasat Bimas hampir 1 bulan, tiap hari tidak berhenti ke sekolah-sekolah.
lagi rame masalah geng motor. Ya, ini hati-hati. Ya, sudah ada sampel, sudah ada contoh yang sudah kami tangkap, yaitu yang di Cibadak. Ya, awalnya ini berita hoax. Ya, awalnya viral di Kampung Baru, Gedung 10, dikomando oleh SMA yang dari Tanjung Teja. Begitu dapat 9 orang, yang 7 sebagai saksi karena tidak terlibat ke kriminalitas, yang 2 kena. Ya, sekarang sudah diamankan di Polres. Sudah tertangkap laleweh. Iya, pada nangis. Ditengok sama orang tuanya, jerik deui. Ditengok ke keluargana, laweh deui. Ternyata timbul penyesalan. Karena apa? Usia adik-adik masih labil. Masih pengen dikatakan wah, pengen dikatakan gagah, pengen dikatakan super, adalah usia adik-adik. Itu tergantung adik-adiknya. Tugas adik-adik di sini hanya belajar, belajar, dan belajar. Apabila sudah tersangkut pidana, itu resiko sendiri. Kenapa tadi itu? Hal yang kecil aja. Allah dia mutu ngerokok, cemen. Belajar ngerokok. Ya. Udah bisa ngerokok, kecanduan, tekudu diajak deh. Pasti ngajak lagi sama orang lain. Yang sudah kecanduan, tidak bisa pakai obat, pasti ngerokok terus. Akhirnya uang jajan dipakai beli rokok. Sudah habis dipakai beli rokok, bingung. Akhirnya Uniko. Apa Uniko? Nah, anu ngarasa mau ngomong. Ini dulu zaman sekolah saya ini bener. Saya waktu SMA itu kebanyakan perempuan biasanya. Kalau kasih edaran dari sekolah, ada misalkan 5.000 di sana. Tambahin depannya angka 1. Jadi 15.000. Itu dulu. Kalau sekarang yakin sarua. Itu dulu kalau zaman sekolah. Ya, karena apa? Adik-adik kalau sudah kecanduan, itu susah obatnya. Apalagi adik-adik menyentuh narkoba. Kalau sudah kena narkoba, itu paling susah obatnya. Jadi kalau sudah kecanduan, walaupun judulnya direhabilitasi, susah itu sembuhnya. Kalau sudah nyangkut ke narkoba. Kalau sudah merasakan narkoba, kecanduan, itu paling susah. Udah harganya mahal, barangnya harus suluput, nah hese, jadi barangnya. Maka tidak sedikit orang yang ngirisin, ulah kecanduan, ngirisin badannya sendiri, disedot darahnya, itu karena sudah kecanduan. Jadi adik-adik jangan coba-coba menyentuh, apalagi merasakan yang namanya narkoba. Kenapa? Kalau sudah adik-adik tercatat di kami, tercatat di kepolisian, itu tidak bisa bikin SKCK. Apa SKCK? Tahu SKCK? SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu kelakuan baik. Jadi adik-adik apabila udah tersangkut pidana, tersangkut hukum yang lainnya, udah ada dicatat di kami, itu tidak bisa bikin SKCK karena sekarang sistemnya online. Jangankan adik-adik mau melamar pekerjaan, mau melanjutkan sekolah pun itu sekarang persyaratannya harus ada SKCK. Jadi sekali lagi apabila adik-adik sudah tercantum di kami, masalah pidana, kriminalitas lainnya, itu pasti rugi. Kenapa? Sekarang tidak bisa bikin SKCK kalau orang-orang yang sudah tersangkut tindak pidana. Yang rugi siapa? Ya adik-adik lah. Karena apa? Adik-adik penerus bangsa. Kalau tidak ada adik, mau dikemanakan negara ini? Karena kami ada masa jabatannya, ada usianya, menjelang pensiun. Udah pensiun, kalau adik-adik bobrok, mau digimanakan lagi? Jadi tolong, adik-adik, sekali lagi di sini tugasnya belajar, 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 dan belajar. Dan ingat, kalau sudah keluar dari sekolah, itu di luar tanggung jawab sekolah. Dan tidak ada orang bodoh di dunia ini, kecuali orang yang malas. Kecuali yang malas. Makanya rajin-rajin menghafal, minimal lah 3 besar kalau sekolah.
Ulah ieu menerima rapot rankingnya sebuah sakeluarga, ranking 12, 13. Silakan berlomba-lomba demi kebaikan untuk belajar dan yakin semua yang di depan saya ini punya cita-cita. Ada mungkin jadi polisi, jadi tentara. Ya, sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah. Ya, jadi tolong adik-adik yang di depan saya ini semua sebagai generasi penerus bangsa, sekolah yang benar, ikuti aturan sekolah, di luar sekolah ikuti aturan orang tua, ikuti segala saran masukan dari sekolah, belajar dan belajar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Rangis Bitung, Dr. Haji Mukmin MPD, mengucapkan terima kasih kepada Polres Lebak yang sudah menjadi pembina upacara, mobil khusus Kasat Dimas Pak Ibtu Subara yang demikian bagus, memberikan motivasi dan arahan terhadap siswa sehingga insya Allah ke depan kenakalan remaja tidak akan terulang dan tidak akan terjadi di SMK Negeri 1 Rangis Bitung. Mohon doanya.